Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fridan Raini, NRP 048, dan teman saya Hairi Nisa, NRP 050. Di sini kami akan menjelaskan modul 5 tentang kontrol temperatur pemanas tangki alir berpengaduk pada simulasi IPP. Di sini terdapat permasalahan bahwa tangki berpengaduk seperti gambar di bawah ini digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran komponen mencapai seragam. Tangki ini dipanaskan dengan steam di sisi coil, kemudian digunakan PID controller untuk mengendalikan temperatur dalam tangki dengan memanipulasikan posisi valve pada steam. Kemudian kita akan menemukan fungsi transfer pada data-data seperti yang pertama, yaitu umpan memiliki densitas atau Rho sebesar 68 pound per feet kubik dan kapasitas panas CP yaitu 0,8 BTU per pound Fahrenheit. Kemudian untuk volume cairan dalam tangki dijaga konstan pada 120 feet kubik, yang koilnya ini terdiri dari pipa dengan panjang 205 feet, ukuran 4 inci, schedule 40, yang beratnya 10,8 pound per feet. Kemudian memiliki kapasitas panas 0,12 BTU per pound dan diameter luar 4,5 inch. Koefisien transfer panas atau keseluruhan yaitu U berdasarkan luas area pada bagian luar coil dan diperkirakan itu 2,1 BTU per minute feet kuadrat Fahrenheit. Steam yang tersedia adalah steam jenuh pada tekanan 30 PSI dan diasumsikan bahwa panas laten kondensasinya adalah konstan pada 966 BTU per pound. Kemudian diasumsikan juga bahwa temperatur masuk atau TI adalah konstan. Kemudian yang kedua, aliran umpan F pada kondisi desain adalah 15 feet kubik per menit dan temperatur TI atau inletnya adalah 100 derajat Fahrenheit. Kemudian isi tangki harus dijaga pada temperatur 150 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk gangguan-gangguannya yaitu perubahan laju alir dan juga temperatur umpan. Kemudian yang ketiga, sensor temperatur memiliki kisaran kalibrasi 100 sampai 200 derajat Fahrenheit dan time constant atau TOT adalah 0,75 menit. Kemudian untuk kontrol valve dirancang untuk 100% over kapasitas dan perubahan hilang tekanan dapat diabaikan. Valve tersebut sama dengan presentasi valve dengan parameter perubahan alfa yaitu 50. Kemudian untuk aktuator memiliki time constant atau TOV sebesar 0,2 menit. Di sini kami selesaikan dengan menyelesaikan persamaan-persamaan yang ada, yaitu dengan cara dilakukan dengan menurunkan persamaan yang mendeskripsikan tentang dinamis dalam tangki. Kemudian ada kontrol valve, sensor atau transmitter, dan juga kontrolernya. Kemudian untuk yang pertama, kita mencari persamaan prosesnya yaitu dengan neraca energi. Neraca energi ini digunakan untuk cairan di dalam tangki dengan asumsi panas yang hilang ini diabaikan, pencampurannya secara sempurna dan juga volume konstan dan densitasnya itu konstan. Di mana persamaan ini menggunakan persamaan yaitu seperti pada gambar. Kemudian untuk neraca energi pada coil, asumsi bahwa coil pada temperatur sama dengan steam dihasilkan pada persamaan Cm dTs per dt sama dengan W lambda min UA Ts per T. Kemudian untuk proses steady state yaitu 0 sama dengan W lambda min UA Ts min T. Kemudian pada persamaan ini dikurangkan dengan persamaan yang diperoleh, yaitu diperoleh persamaan V Rho CP dt min T aksen per dt, V sama dengan F Rho CP TI min T aksen min T min T aksen plus UA TS min T aksen min T aksen. Kemudian persamaan 10.6.2 dikurangkan dengan persamaan 10.6.4 di mana diperoleh persamaan yaitu Cm dTs per dTs aksen per dt W lambda min UA TS min TS aksen min T aksen. Dengan variabel deviasinya yaitu T aksen sama dengan T min T aksen, kemudian TS aksennya adalah TS min TS, kemudian W sama dengan W min W aksen.
Nah, kemudian untuk persamaan 10.6.5 ini diturunkan hingga menjadi to dt aksen per dt plus t aksen sama dengan K1 TI aksen plus K2 TS aksen, di mana untuk to-nya itu sendiri adalah V rho CP per F rho CP plus UA, kemudian untuk K1-nya F rho CP per F rho CP plus UA, kemudian untuk K2-nya UA per F rho CP plus UA. Di mana untuk transformasi Laplace untuk persamaan 10.6.10 itu adalah TS aksen T aksen S sama dengan KI per to aksen to S plus 1 dikali dengan TI aksen S, dan K2 per to S plus 1 dikali dengan TS aksen. Setelah itu untuk persamaan 10.6.6 itu juga diturunkan menjadi to C dTS aksen per dt plus T aksen S sama dengan KWW plus T aksen, di mana untuk nilai dari to C itu sama dengan CM per UA, kemudian KW itu adalah lambda per UA. Untuk transformasi Laplace untuk persamaan 10.6 dan 10.6.17 itu adalah TS aksen dikali TS aksen S sama dengan KW per to C S plus 1 WS, dan ditambah dengan 1 per to CS plus 1 T aksen S. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah persamaan untuk temperatur dan juga transmitter, di mana untuk elemen pengukur temperaturnya ini sendiri ini digunakan untuk membaca suhu dan juga mengirimkan sinyal TM ke dalam controllernya, di mana untuk menunjukkan dinamik lag pada sistem. Untuk fungsi transfer sensor dan juga transmitternya itu digunakan T aksen MS per T aksen S sama dengan GMS sama dengan 1 per to MS plus 1. Kemudian untuk kontrol valve-nya digunakan valve pneumatik yang mempunyai dynamic lag, yang artinya posisi sistem itu tidak akan merespon secara instan terhadap suatu perubahan dalam tekanan dari controller. Hubungan antara aliran dengan tekanan valve untuk linear valve itu sering dinyatakan dengan fungsi transfer control valve orde 1, yaitu WS per MS atau GVS sama dengan KV per to VS plus 1. Kemudian untuk penggunaan controller yaitu digunakan proporsional integral derivatif atau PD controller, di mana ini memberikan persamaan yaitu P sama dengan KC plus KC per to I dengan integral T0 dt plus KC to D per dt plus PS, di mana KC ini merupakan kontrol gain, kemudian to I adalah integral time, dan to D adalah derivative time. Ketiga tersebut diatur di dalam controller untuk berikutnya. Kemudian untuk fungsi transfer dari controller ini yaitu seperti pada gambar persamaan 10, 6, dan juga 24. Kemudian digunakan fungsi transfer dalam diagram yaitu GD, yaitu K1 dikali dengan to CS plus 1 per to S plus 1 dikali dengan to CS plus 1 dikurangi dengan K2. Kemudian untuk nilai GP-nya KW per K2 per to S plus 1 to CS plus 1 min K2. Kemudian di dalam soal dapat diketahui nilai parameter yang ada pada gambar berikut ini, yaitu dengan A sama dengan 241,5 feet kuadrat, kemudian CM sama dengan 265,7 BTU per Fahrenheit, kemudian K1-nya adalah 0,62 Fahrenheit atau feet cubic per minute, kemudian K2-nya adalah 0,383 per Fahrenheit, kemudian KV-nya adalah 1,652 pound per menit. Kemudian untuk to-m-nya sama dengan 0,75 menit, kemudian untuk to-nya itu sama dengan 4,93 menit, dan juga to-c-nya ini adalah 0,524 menit, di mana nilai KW sama dengan 1,905 derajat Fahrenheit pound per menit. Kemudian untuk KT-nya adalah 1 per
per derajat Fahrenheit, kemudian KSP-nya adalah 1%, 1% TO per derajat Fahrenheit, dan juga TO T-nya adalah 0,2 menit. Nah, untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini, kami menggunakan simulasi, yaitu Simulink yang ada pada MATLAB. Berikut merupakan cara untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang ada menggunakan MATLAB. Oke, jadi selanjutnya itu simulasi MATLAB. Selanjutnya adalah simulasi MATLAB. Jadi yang pertama itu yang pasti kita membuka MATLAB terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita mengklik setelah MATLAB terbuka. Lalu selanjutnya kita mengklik Simulink. Saat Simulink terbuka, maka selanjutnya kita mengetik blank page. Lalu selanjutnya setelah blank page terbuka, nah untuk simulasi kali ini kita menggunakan blok yang ada pada library browser, yaitu yang pertama adalah Blockstep. Blockstep sendiri di sini ada di bagian search. Ya, di sini ada Blockstep. Lalu selanjutnya menggunakan blok menggunakan blok zoom. Setelah blok zoom menggunakan blok PID controller. Lalu setelah menggunakan blok PID controller, selanjutnya kita menggunakan blok transfer function. Nah, selanjutnya yaitu kita juga menggunakan blok gain yang diletakkan di sebelum zoom. Setelah blok gain, kita menggunakan blok transfer function. Di sini kita menggunakan 4 blok transfer function. Kita juga menggunakan Blockstep untuk yang di atas. Lalu selanjutnya blok zoom lagi. Terus menggunakan MUX. Dan yang terakhir adalah scope. Nah, setelah itu kita hubungkan garis dari step ke gain, lalu dari gain ke zoom, dari zoom ke PID controller, selanjutnya dari PID controller ke transfer function pertama, dari transfer function pertama dihubungkan ke transfer function kedua, dan di atas juga step ke transfer function pertama, lalu kemudian dari transfer function ini dihubungkan ke zoom pertama, dihubungkan ke zoom lalu setelah itu dari zoom ini kita karena kita menggunakan arah yang berbeda, arah terbalik, jadi dari format, dari menu format kita lakukan rotate arah pada menu ini. Nah, lalu kita selanjutnya menggunakan menu rotate. Nah, setelah arahnya berbalik seperti ini, dari zoom atas kita hubungkan ke garis yang ini,
ke transfer function yang di bawah, lalu setelah itu pada transfer function di bawah kita hubungkan ke sum yang ini. Nah, setelah itu garis mux yang bawah kita hubungkan ke garis antara gain dan step. Setelah itu dari mux yang di atas ini kita hubungkan ke sum yang di sini. Itu dari scope, dari bentuknya kita hubungkan ke scope. Nah, setelah itu kita memasukkan persamaan yang ada. Nilai KSP-nya yaitu 1, yaitu. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan nilai KSP yaitu 1, lalu nilai sumnya kita ubah menjadi plus minus. Nilai GV untuk transfer function pertama yaitu yang untuk penyebutnya kita menggunakan kita memasukkan angka 1,652 lalu 0,2 plus 1. 0,2 dan 1. Nah, selanjutnya untuk transfer function kedua yaitu yang di atas kita menggunakan angka 0, dari persamaan tadi didapatkan hasil 0,730 per 2,538 S kuadrat 5,454 S 0,617. Lalu yang di atas kita memasukkan angka untuk GD-nya yaitu didapatkan hasil 0,352 S dan 0,62. Lalu 2,538 S kuadrat 5,454 S 0,617. Selanjutnya untuk nilai GM di sini kita menggunakan 1 dari hasil persamaan didapatkan 1 per 0,75 S plus 1. Setelah semua angka sudah dimasukkan, maka selanjutnya itu tinggal kita run. Sebelum itu kita mengatur ini. Sebelum itu kita mengatur stop time yaitu selama 30 detik. Selanjutnya kita run. Nah, setelah kita run, kita selanjutnya itu untuk melihat hasil grafik kita mengklik scope 2 kali, didapatkan hasil grafik seperti ini. Lalu untuk mendapatkan grafik yang terpisah, nah seperti ini. Jadi kurang lebih hasil grafik yang didapatkan seperti ini untuk waktu stop time 30 detik. Sekian presentasi untuk modul IPP untuk modul IPP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.